wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa mau belajar. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurlaidi Maulida, NIM T 2019-1288. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memupuk rasa sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Belakangan ini muncul perilaku pornografi dan porno aksi yang dihubungkan dengan seni. Orang-orang menganggap berpakaian sangat tipis, ketat, dan minim merupakan bagian dari seni. Hal ini telah merajalela dan menjadi sebuah nilai atau bagian dari seni. Anggapan seperti itu tentunya mengabaikan dan etika kehidupan. Seorang muslim harus dapat menjaga perilakunya dengan benar, seperti dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahadah atau perjuangan, musahabah atau introspeksi diri, dan tafakur atau merenung. Perilaku ini berperan sebagai cermin pribadi utama berhubung dengan apakah seseorang punya perilaku jujur, amanah, istiqomah, dan sebagainya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, siapa yang tes sebelumnya atau ujian, apakah kalian mengerjakannya dengan sikap jujur? Ayo ngaku. Kebanyakan siswa-siswa di sini nggak 1-2 orang, pasti ada yang pernah mencontek, nengok kanan kiri. Jadi mulailah dari sekarang belajar jujur. Kita belajar untuk jujur dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Baik, di sini kita akan membahas tentang berperilaku jujur. Apa sih berperilaku jujur itu? Ayo, siapa yang tahu? Berperilaku jujur adalah sikap yang sesuai dengan perkataan, perbuatan. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Manusia memiliki hati nurani. Potensi ini mengarah pada kebaikan dan kejujuran. Sifat dusta akan muncul apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Sifat dusta akan muncul apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kebohongan juga akan muncul apabila seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang kalian tahu kan, dusta dan bohong merupakan lawan dari jujur. Sebagai pelajar yang baik, kita harus dapat menampilkan sikap jujur. Sifat ini sangatlah penting dalam kehidupan rumah, sekolah, dan di masyarakat. Berani untuk jujur merupakan sifat yang sangat-sangat mulia. Kejujuran dapat mendatangkan kebaikan dan kehidupan yang harmonis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Umar radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna siddiqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah.
yang artinya sesungguhnya sifat jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jujur itu hebat sebab tidak setiap orang dapat mewujudkan sikap jujur dalam dirinya. Seseorang dipandang dapat dipercaya apabila ia dapat mewujudkan sikap jujur tersebut. Kejujuran sangat berbuah kepercayaan. Sebaliknya dengan dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati menjadi tenang, nyaman, tentram. Sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was dan tidak tenang. Pada masa jahiliyah, sangat sulit untuk mencari orang yang berperilaku jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Islam mengajarkan kejujuran dengan karakter yang sangat mulia. Seorang muslim yang baik, kita harus dapat menunjukkan sikap pribadi yang jujur. Al-Quran mengajarkan agar muslim yang baik tidak mencampur adukan kebenaran dengan yang batil. Dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dengan kita berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat buat kita sendiri, yaitu yang pertama, bertambahnya kepercayaan orang lain kepada kita. Yang kedua, yaitu semakin banyak mendapatkan teman dimanapun kita berada. Yang ketiga, yaitu terwujudnya ketentraman dalam kehidupan dimanapun kita berada. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang berperilaku amanah. Apa sih yang kalian tahu mengenai berperilaku amanah? Ayo, siapa yang tahu tentang arti atau makna dari bersikap amanah? Baik, di sini kita akan membahas tentang berperilaku amanah. Amanah yaitu titipan yang harus disampaikan kepada orang lain. Juga diartikan dapat dipercaya atau terpercaya. Seseorang dipandang amanah apabila ia dapat terpercaya dan dapat menyampaikan pesan atau titipan kepada orang lain yang berhak atau yang bersangkutan. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk dapat mewujudkan sikap amanah, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama manusia. Amanah kepadanya dapat diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah kepada sesama manusia dapat mewujudkan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan sikap amanah apabila seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukannya. Ia dipandang amanah. Sebaliknya, ia tidak dapat dipandang amanah apabila tidak dapat mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab. Kita akan menjadi pemimpin masa depan. Sebagai calon seseorang pemimpin, kita harus berlatih memelihara amanah. Amanah terhadap diri sendiri dan posisi
yang diemban menjadi ciri pemimpin yang baik. Kedua hal ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Isyarat tentang amanah ini salah satunya terdapat dalam hadis yang berbunyi an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in fas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu wa rajulun ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyah ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatan anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu alla faqulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ar-ra'iyatihi. Selanjutnya yaitu ada beberapa macam bentuk amanah. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan pesan kepada manusia yang beriman untuk menjaga amanah, baik kepadanya, kepada Rasulnya, maupun kepada sesama manusia. Rasulullah SAW berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak sesama manusia. Contoh, ketika kita dititipi pesan atau barang, kita harus menyampaikannya terhadap orang yang berhak atau orang yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini merupakan kegiatan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan dengan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Selanjutnya yaitu hikmah berperilaku amanah. Yang pertama yaitu kita akan dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu orang lain akan memberikan pendapatan yang simpati. Yang ketiga yaitu mendorong kesuksesan dalam kehidupan kita. Materi selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang istiqomah. Apa sih itu istiqomah? Istiqomah merupakan sikap yang kukuh pada pendirian dan konsisten dalam tindakan. Istiqomah merupakan salah satu sikap yang sangat mulia, yaitu contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga
yaitu belajar dengan rajin. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik Anda di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang kelima, yaitu selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, serta tidak merasa terpaksa atau dibebani. Pelajaran kali ini ada sedikit kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, yaitu orang muslim dapat mewujudkan amanah pada 3 bentuk, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama manusia dan diri sendiri, menjaga titipan, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita membaca doa selesai belajar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.